Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang penantian. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, tetapi ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karier, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana tentang penantian. Ini penantian apa ya? Ini bisa juga kamu yang menantinya, energinya bisa vice versa, ataupun dirinya yang menantimu. Kita lihat ya, sudah ada satu kartu yang keluar di sini. Oke, di sini ada Nine of Cups. Wow. Bicara di sini mungkin kalian lagi LDR ya, ataupun mungkin sudah berpisah. Ya, ini berpisahnya dalam tanda kutip, berpisah karena keadaan, atau berpisah karena memang takdir gitu ya. Kalau bicara keadaan berarti LDR, terus mungkin studi ya, kerja, ataupun mungkin apa ya, ya pokoknya intinya tidak bersama saat inilah ya. Mungkin lagi marahan, ataupun mungkin ya sudah berpisah dalam tanda kutip, sudah mempunyai kehidupan masing-masing, sudah bercerai ataupun putus ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Di sini banyak yang datang kepadanya untuk mengganti tempatmu ya, bahkan mungkin sudah ada penggantimu, mungkin sudah resmi nikah ya, tetapi ternyata kamu masih diingatnya di jiwa. Walaupun di mulutnya ataupun tindakannya sudah move on, kelihatan move on, tapi jiwanya sangat merindukanmu. Ya, ini juga bisa kalau anak sekolah kamu rindu, ini bisa siapapun ya. Jadi entah koneksinya dengan anak, dengan suami, dengan istri ya, yang mana kondisinya lagi jauh ya. Nah ini, jadi kondisinya contoh ya, kalau bicara energi paling tinggi di sini adalah pasangan ya, lebih ke percintaan, karena saya ambil energinya paling tinggi adalah di mana koneksi dua hati yang tidak bisa bersatu. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga mau tidak mau harus merelakan cinta, harus mengikhlaskan cinta ya. Dimana mengikhlaskan cinta sebenarnya ya tidak mau berjuang gitu, tetapi ternyata takdir tidak bisa, tidak menyatukan. Akhirnya memilih jalan untuk berpisah dan akhirnya ujung-ujungnya merana karena hati sepi, walaupun sudah ada pengganti yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi, lebih sispek, lebih kaya, tetapi tetap mau terkoneksi dengan dirimu. Kalaupun ada orang baru di sini, ya ada beberapa juga saya lihat di sini diam-diam menyukai kamu. Tetapi kondisinya dia sadar diri bahwa saya nih siapa gitu. Ya, ataupun mungkin kamu yang sadar diri, saya mau nembak dia tapi saya nih siapa gitu.
duit aja untuk hidup aja saya sendiri ngos-ngosan, apalagi mau menghidupi anak orang gitu. Jadi dia diam, tapi hati ini bergejolak, dimana ya inginkan kamu di sampingnya, dan itu sangat menyiksa. Ya, kamu tuh seperti sumber mata air yang akhirnya bisa melepas dahaga dia, ya. Yang begitu segar, begitu bersih, walaupun mungkin kondisinya ya mungkin air di kali aja gitu, bukan air yang gimana gitu, tapi cuman air mengalir di kali, tapi betul-betul bersih, segar, ya, langsung dari mata air, langsung dari Tuhan, dimana kok hatiku jiwaku mau kamu gitu, padahal masih banyak yang lebih dari dirimu, tapi kok aku mau gitu. Nah ini karena ibaratkan sumber mata air gitu, dari mata air langsung, jadi beda dengan air yang dikelola-kelola gitu ya, di pabrik ya. Kelihatan bersih padahal sudah banyak campuran-campuran kimia gitu ya, pengawet dan lain-lain, dimana ya mungkin ada yang lebih cantik, lebih ganteng, tapi ya make up ya, skincarean ya, rese, pokoknya intinya secara pribadi dia nggak nyaman, walaupun mungkin secara look ya, secara fisik oke, tetapi secara jiwa kayaknya saya bukan mencari yang seperti ini, saya mencarimu, ya. Banyak kesamaan yang mungkin bisa dia dapatkan dari dirimu, dalam artian mungkin hobi, ataupun mungkin ya dia senang aja karena kamu dan dia itu nyambung ya. Terus kamu orangnya nggak rese, kamu orangnya mengerti akan kekurangannya gitu. Tetapi ternyata mau tidak mau harus dipisahkan oleh keadaan. Tuh, dia harus menjalani kehidupan yang baru di mana akhirnya dia harus menutup cinta. Di sini ada the death, di mana dia harus mengubur cintanya untukmu. Tetapi ingat, namamu selalu ada di hatinya. Walaupun seolah-olah hubungan sudah berakhir. Ya. Nah, di sini dia sadar bahwa cinta tanpa syarat itu ada. Bukan hanya sekedar omong kosong, bukan hanya sekedar telenovela, bukan hanya sekedar sinetron, tetapi ternyata dia alami, di mana dia nggak bisa memilikimu, tapi tetap dirimu masih ada di hatinya dan inginkan kamu kembali, entah saat ini atau di kehidupan berikutnya. Kenapa? Karena saat ini dia merasa bahwa kalau saat ini tantangannya banyak. Ya mungkin tadi ya, agama, perbedaan ini itu ya. Jadi kondisinya ribet, ujung-ujungnya capek sendiri, mental akan down dan energi akan terkuras kalau bersamamu, menurutnya. Kenapa? Karena banyak perbedaan, belum lagi keluarga, ikut campur keluarga dan masalah keuangan ya, sehingga dia memilih untuk ya nggak tahulah bagaimana ke depannya, tapi yang pastinya saya mencintaimu, saya menginginkan kamu kembali, dan ya saya di sini menunggumu. Karena kalau saya yang kembali, saya yang menjemputmu kayaknya agak gimana gitu, kayak udah lelah, udah capek gitu. Sudah deh, saya yang menunggu aja gitu, saya udah capek soalnya gitu. Kamu datang tidak datang ya udah terserah gitu, saya udah capek, saya mau istirahat gitu. Karena apa? Dia menahan rasa rindunya gitu, jadi dia lelah walaupun dia tidak bergerak. Dan bahkan mungkin kamu merasa bahwa mungkin kayaknya dia udah move on nih, dia nggak bergerak, padahal sebenarnya dia capek, dia lelah. Kenapa? Karena menahan rasa rindu. Kamu yang datang aja deh, kamu datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa, biarkan saya menahan rasa rindu ini sendiri ya, di menunggu ya. Sama seperti kalau orang tua ya, mungkin sudah terpisah lama dengan anak ya, ataupun mungkin anaknya studi ya, sebenarnya ingin, tetapi ya saya nggak usah telepon-telepon, nanti anakku khawatir kiranya apa gitu, saya mengganggu studinya atau apa. Ataupun mungkin sudah terpisah ya, mungkin broken home, habis itu terpisah dengan anak, rindu, tapi aduh gimana nanti anakku, bagaimana mentalnya, saya datang untuk mengganggu hidupnya, saya tidak pernah datang-datang ke dia, tiba-tiba saya datang pada saat dia sudah besar ya. Ini tekanan mental, bukan berarti dia tidak sayang. Wah, ini saya langsung, kalau orang tua ini saya langsung menangis ya, kayak energinya betul-betul ada penyesalan. Dan ya kalau dia mau ulang waktu, dia akan berusaha untuk bagaimana caranya supaya tidak berpisah dan bertanggung jawab atas dirimu, walaupun dia susah untuk menafkahimu ya. Ini kalau bicara anak ya, karena ada beberapa yang menyesal pada saat dulu dia tidak bisa bertanggung jawab atas dirimu, dan sekarang kamu akhirnya bisa tumbuh dengan baik, dengan sukses tanpanya. Dia ingin datang kembali kepadamu, memelukmu,
Tetapi ternyata dia sadar diri bahwa saya tidak pantas menjadi orang tua dan saya gagal menjadi orang tua untukmu. Nah ini ya, tetapi sebenarnya dia menyesal. Nah ini, dia ingin kamu datang kepadanya, dia menunggumu untuk datang kepadanya. Dia mau datang kepadamu tapi dia sadar diri, saya ini punya apa gitu. Malah dia yang lebih miskin loh. Ini ada beberapa yang seperti gini ya. Dia takut tidak bisa menafkahimu. Ya ini ada orang tua seperti gitu ya pemikirannya. Kalau kita bicara orang tua ya, karena energinya juga up selain cinta. Dia tidak bisa menafkahimu dari kecil. Akhirnya dia lari karena dia merasa bahwa ya saya nggak ada rezeki, saya nggak bisa gitu ya. Ataupun mungkin dia merasa bahwa nanti kalau punya anak tanggung jawab apa segala macam itu bikin pusing, ribet, padahal ya Tuhan kasih rezeki gitu. Tapi ujung-ujungnya apa, dia miskin juga sampai sekarang ya, dimana saya mau fokus ke ini, fokus ke kerjaanku supaya saya kaya gitu kan. Kalau punya anak nih habis uang susu, habis uang gini, tapi miskin-miskin juga. Dan bahkan kamu sekarang sudah menjadi orang besar dan punya pekerjaan yang bagus ya, mungkin dia sudah sakit-sakitan, kere juga ya, dia menyesal, kenapa saya tidak berjuang untukmu, mungkin sekarang saya tidak seperti begini, dan mungkin ini karma. Nah ini ada beberapa yang akhirnya tersadarkan atas apa yang dia lakukan. Miskin iya, sakit-sakitan, gak ada yang rawat ya, dia merasa bahwa dia berdosa di masa lalu, mencampakkanmu, menelantarkanmu, dan tidak bertanggung jawab atas dirimu. Ini kalau seandainya anak. Kalau anak lagi studi ya orang tua rindu gitu, tetapi kalau ini kondisinya studi ya mau bagaimana untuk cita-citamu gitu ya, terlepas dari luar tanggung jawab. Ini orang tua yang bertanggung jawab nih ya, studi ya, tapi harus, karena ya itu untuk kamu, untuk cita-citamu. Saya berani rela untuk melepasmu untuk kebaikanmu. Sebenarnya dia ingin telepon tapi nggak bisa, kenapa? Takut nanti kamu khawatir. Ataupun mungkin anak yang rindu orang tua, kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan ya. Karena kalau bicara anak rindu orang tua, ya kondisinya mungkin anak sekarang sudah mempunyai keluarga sendiri. Jadi ya dia harus bertanggung jawab. Mungkin orang tua sekarang lagi sakit atau jarang ke kampung ya, jarang jenguk orang tua. Bukan karena dia tidak mempunyai, tidak berniat gitu, tetapi dia mau anakmu nih sekarang lagi mempunyai beban dan tanggung jawab untuk keluarganya. Jadi maaf kalau belum bisa datang ke rumah, belum bisa sempat jenguk orang tua, karena ya itu dari kantor udah capek pulang ke rumah ya otomatis ya tanggung jawab untuk keluarga. Mau tidak mau weekend itu dia istirahat. Dan ya mungkin kalau jauh ya, dia merantau ya, anakmu lagi berusaha gitu, jangan takut ya, walaupun mungkin kondisinya dia rindu sama orang tua ya. Tapi bukan berarti dia tidak ingin pulang menjenguk orang tua, tapi karena keadaan. Nah ini, kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan ya. Kita kembali lagi karena energi cinta, kita kembali ke energi cinta yang tinggi ya. Itu cuman serba-serbi karena ya saya kartunya keluar, jadi saya hanya membaca ya, dimana ada yang menunggumu pulang ya. Entah orang tua, entah anak, entah orang baru yang mau datang ke kamu tapi pulang, artinya ya kamu datang dong ke aku gitu ya. Dan bicara tentang cinta tanpa syarat, ada energi twin flame ya. Kamu di posisi mana silahkan kamu yang menentukan ya. Jadi kondisinya memang dia mau kamu yang datang tuh, Knight of Swords, kamu yang kejar. Dia hanya di sini bisa oke, suatu saat nanti kamu pulang saya sudah siap dalam apa, amunisi. Jadi dia kerja. Suatu saat nanti saya bisa punya duit, kamu pulang, ya saya akan persembahkan ini untukmu. Kalau kamu nggak pulang, ya setidaknya duit ini bisa saya pakai untuk melepas rasa sepiku. Nah ini ya, jadi dia kerja untuk melepas semua penat-penat di kepala yang bikin pusing karena menahan rindu untukmu ya. Begitupun kalau di kampung ya, kerja, orang tua kerja ya, supaya apa, rasa rindunya itu hilang gitu ya. Begitupun anak kalau rindu ke orang tua ya kerja ya. Pokoknya kerja, ada duit ya nanti pasti kita pulang. Ini kondisinya gak ada duit nih, jadi bagaimana mau pulang kampung? Ada yang berpikir seperti gitu, betul tidak? Ketik di kolom komentar ya. Jadi kondisinya seperti gitu, rindu ya. Apalagi ya TKW ya, betul-betul pejuang visa, dimana betul-betul untuk mensejahterakan keluarga. Sebenarnya berat jauh dari keluarga, tapi harus. Kenapa? Karena ya itu tuntutan dari hidup dan untuk berjuang untuk keluarga. Nah ini ya, jadi bukan berarti dia pergi atau kamu pergi meninggalkan keluarga, karena ya itu untuk ada tanggung jawab ya, walaupun rindu. Wah
Ya, kalau bicara tentang twin flame di sini, ya ini pelajaran buat dirinya seumur hidup bahwa cinta sejati itu ada. Dimana aku inginkan kamu tapi ternyata tidak dipersatukan, sehingga ya sudah saya menerima takdir ini. Walaupun berat tetapi harus ku terima dengan setulus hati. Walaupun tersiksa tapi inilah yang harus ku nikmati. Dimana aku menikmati saat ini, menikmati penderitaan karena cinta. Wah. Jadi dia menikmati penderitaan, makanya lelah kan, tapi ya dibawa enjoy aja gitu, ya sudah deh, ada orang, ada kamu nggak ada kamu ya sudah, nggak apa-apa. Ya dia hanya berfokus kepada orang-orang yang untuk saat ini ya menyayanginya, mencintainya. Kalaupun mungkin kamu tidak ada dalam uh, secara raga tidak bisa dia miliki, tetapi secara jiwa dia merasakan bahwa kehadiranmu tuh nyata, walaupun hanya dalam imajinasi. Dan dia minta izin untuk setidaknya, saya izin ya selalu membayangkanmu ya. Karena ada beberapa yang membayangkan seolah-olah kamu ada di sampingnya. Jadi kamu tidak jauh. Ya. Seolah-olah kamu di sampingnya, membayangkan kan, kayak macam berimajinasi halu gitu kan. Saya lagi baca buku, kamu juga di sampingku lagi baca buku. Kamu lagi memandangiku. Ya, pokoknya halu-halu gitu ya. Untuk apa? Mengusir rasa sepinya, mengusir rasa sakitnya. Karena merindukanmu. Ya. Jadi itu yang saya lihat ya, dirinya yang lagi menunggumu pulang untuk bersamanya, ya, pulang untuk bisa bersatu dalam kehidupan nyata. Kalaupun tidak ya, tadi dengan membayangimu aja dia sudah senang. Dan semoga dia berdoa semoga kamu pun nyata untuknya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya untuk koneksi ini ya. Dimana saya ke inisial dulu. Untuk inisial di sini, kita lihat ya. Dirinya yang menunggumu pulang, berarti kamu yang datang ke dirinya ya. Karena dia udah capek duluan, capek memikirkan dan capek menahan rindu ya. Oke, untuk koneksi inisial saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf H, huruf F, ada huruf L, ada huruf V, ada huruf A, ada huruf O, G, ada huruf huruf D, ada huruf R, ada huruf N, ada huruf U, ada huruf S, ada huruf W, ada huruf C, X, B, Z, P, Y, dan T. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak di sini saya sudah menarik energinya juga, di mana untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada zodiak Pisces, ada Aries, ada Gemini, ada bintang Taurus, Libra, Leo, Virgo, Scorpio, dan Capricorn. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana kondisinya ya yang lagi ingin menunggumu pulang ya, dan menantinya karena betul-betul dia merasakan rindu yang berat untukmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga kehidupan kamu kedepannya lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.